Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami pada petang hari ini. Ya kami boleh Tuhan kembali belajar akan firman-Mu dalam Yesaya pasal 39 ini. Tolong Tuhan berikan kami hikmat akal budi, urapi segala persiapan hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Ya kami boleh belajar Tuhan untuk melihat dan mengerti akan rencana Engkau dalam kehidupan kami melalui kitab Yesaya 39 ini, hingga kami boleh berjalan dan belajar Tuhan dari sejarah bahwa hal yang baik itu yang kami ambil, hal yang buruk itu tidak perlu kami terima Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh membahas bahasan pada Yesaya 39 ini dengan baik, hingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kalau kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan di Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Tema yang saya berikan di sini adalah Raja Hizkia di usia perpanjangan ya. Jadi saya lebih menyukai judul ini, tidak mengambil dari terjemahan TB2 maupun BIMK ya, tapi kita akan mempelajari apa sih yang dilakukan Raja Hizkia ini di usia perpanjangan 15 tahun itu ya. Sehingga kita dapat belajar ya, apakah yang baik dari perpanjangan 15 tahun ini ya, kita mempelajarinya, ataukah itu justru lebih mendapatkan hal-hal yang buruk ya. Kalau di bahasa Indonesia masa kini judulnya adalah Para Utusan dari Babel ya. Kita akan baca. Jadi ayat paralelnya ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Kita baca ini 8 ayat ini dari Yesaya 39. Demikian firman Tuhan. Sekitar waktu itu Raja Babel, yaitu Merodah Baladan, anak Baladan, mendengar bahwa Raja Hizkia baru sembuh dari sakit, maka ia mengutus orang untuk membawa surat dan hadiah kepada Hizkia. Hizkia menyambut para utusan itu dengan senang hati dan menunjukkan kepada mereka segala kekayaannya, yaitu emas dan perak, rempah-rempah dan minyak wangi, dan seluruh perlengkapan tentaranya. Tak ada sesuatu pun di istana dan di seluruh kerajaannya yang tidak diperlihatkannya kepada mereka. Kemudian Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia dan bertanya, "Dari mana orang-orang itu? Apa kata mereka?" Hizkia menjawab, "Mereka dari Babel, negeri yang jauh." "Mereka melihat apa di istana?" tanya Yesaya lagi. "Segala-galanya," jawab Hizkia. "Tidak ada barang di dalam perbendaharaan istana yang tidak kuperlihatkan kepada mereka." Lalu Yesaya berkata kepada raja, "Tuhan yang Maha Kuasa berkata, akan tiba saatnya segala kekayaan di dalam istanamu dan yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan tertinggal. Dari anak cucumu ada yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel." Raja Hizkia menjawab, "Baik juga pesan Tuhan yang kau sampaikan kepadaku." Ia menjawab begitu karena berpikir, asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasal 39 ini merupakan bagian penutup dari bagian pertama kitab Yesaya. Jadi 1 sampai 39 ini merupakan bagian pertama kitab Yesaya yang membahas banyak mengenai sejarah. Sedangkan
eh, banyak penafsir yang mengatakan bahwa ayat 39 ini merupakan pengantar untuk masuk bagian kedua kitab Yesaya, yaitu pasal 40 sampai dengan yang ke-66. Ya, ini merupakan nubuatan tentang pembuangan ke Babil. Jadi kalau kita mau membagi kitab Yesaya pasal 39 ini bisa kita bagi menjadi dua, atau ada yang membagi menjadi tiga, ya. Jadi saya lebih cenderung untuk membagi jadi dua. Itu ayat 1 dan 2 itu kedatangan utusan Babil dan sikap Hizkia terhadap utusan Babil. Ya. Kemudian 3 sampai 8 ini nubuatan Yesaya dan sikap Hizkia terhadap nubuatan. Ya, 3 sampai 7 itu nubuatan Yesaya, kemudian yang ke-8 itu merupakan sikap Hizkia terhadap nubuatan dari Nabi Yesaya. Nah, kalau kita melihat dari ayat 1 dan 2 di situ, ya, itu kedatangan utusan dari Babil dan sikap Hizkia terhadap utusan tersebut, ya, dikatakan sekitar waktu itu, ya, Raja Babil, yaitu Merodak Baladan, anak Baladan, itu mendengar Hizkia baru sembuh dari sakit penyakitnya. Jadi artinya apa? Sekitar waktu itu adalah pada saat Hizkia sudah sembuh, mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan, ya. Dan kalau disebut Raja Babel itu Merodak Baladan, ini merupakan klan dari Bidyakin. Ini orang Kasdim, ya. Dia tinggal di pantai timur Teluk Persia atau Babil yang bagian selatan, dan dia menjadi raja, ya. Merodak Baladan menjadi raja saat pemerintahan Sargon II dari Raja Asyur, itu sekitar 721 sampai 710 sebelum Masehi, ya. Dan 1 tahun selama pemerintahan Raja Sanherib 703 sampai 702 sebelum Masehi. Dia ini memberontak 2 kali terhadap Asyur, ya. Jadi otomatis antara Babil ini dengan Asyur ini memiliki satu permusuhan, ya, satu peperangan, ya. Dan dikatakan pada ayat 2 tadi bahwa ayat pertama tadi Merodak Baladan ini mengutus orang membawa surat, ya, dan hadiah kepada Hizkia. Ya, isi suratnya tidak disebutkan, tapi yang pasti dia dapatkan hadiah. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, kemungkinan besar itu surat itu merupakan satu permintaan persekutuan untuk melawan Asyur, ya. Jadi Babil ini minta Yehuda ini supaya bersekutu melawan Asyur saat itu, ya. Jadi tentunya kalau kita bertanya dari mana ya kok tahu si Merodak Baladan nih, Raja Babil ini, bahwa Hizkia itu mendapatkan satu mukjizat yang luar biasa. Kita tentu ingat, ya, kesembuhan dari Hizkia ini tandanya apa? Jarum atau jam matahari itu mundur 10 tangga atau 10 garis. Loh, ini tidak berlaku di Israel, berarti seluruh dunia juga akan mengalami. Ya, kalau ini seluruh dunia mengalami, artinya bahwa mereka itu juga mencari tahu, loh, kok kenapa ya kok matahari ini katakanlah dari pagi tahu-tahu dari sore tahu-tahu ke pagi, atau pagi tahu-tahu ke malam, ya. Mereka pasti bertanya-tanya, ya. Jadi kalau istilah sekarang ini, ya, mundurnya jam matahari 10 garis ini yang terjadi di seluruh dunia ini pasti ini satu berita yang viral. Dan kalau mereka tahu penyebabnya adalah untuk kesembuhan Hizkia, nah tentu Hizkia ini menjadi sangat terkenal di seluruh dunia saat itu, ya. Jadi kita melihat di sini tujuan dari Merodak ini sebetulnya lebih banyak ke politisnya, ya. Jadi ucapan terima kasih, ucapan syukurnya atas kesembuhannya maupun untuk hadiah-hadiahnya itu hanya sebetulnya hanya pengantar aja untuk mengadakan satu persekutuan
kerajaan Yehuda dengan Babil. Tetapi yang saat itu Hizkia yang sudah mengalami kesembuhan di sana dikatakan menjadi GR dan sombong, ya. Pada ayat yang kedua tadi dikatakan dia memamerkan seluruh kekayaannya dan seluruh perlengkapan tentaranya. Ya. Sebagai raja sebetulnya dia itu mengerti, ya, dunia politik itu bagaimana dia mengerti. Di dunia politik itu tidak ada kawan sejati maupun lawan sejati. Ya, tidak mungkin ada. Yang adanya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Itu dunia politik. Nah, kalau dia sekarang merasa tersanjung karena Raja Babel ini sampai datang memberikan selamat, memberikan hadiah, dia merasa dipuji-puji, merasa disanjung seperti itu. Kemudian timbul kesombongannya memamerkan semua kekayaan yang ada, ya. Padahal itu bukan hasilnya dia sendiri. Ada dari pendahulu-pendahulunya, ya, yang mengumpulkan kekayaan itu, bukan hasilnya dia sendiri. Juga yang dia terima, seperti kita bahas dalam ayat 38, kesembuhannya ini kan anugerah dari Tuhan. Bukanlah kebaikannya, bukan karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, tapi semua sebetulnya anugerah. Jadi sebetulnya sikap yang benar dari Hizkia ini ketika dia menerima utusan dari Babel ini kesempatan sebetulnya dia menyaksikan betapa hebat Allah Israel itu. Bukan malah pamer dirinya, pamer tentaranya, ya. Kita masih ingat kan di pasal 36-37 bagaimana Raja Asyur kalau menghina dia. Kamu tak kasih kuda, mampu enggak kamu kasih orang? Ya. Sangat kecil prajuritnya. Ya, enggak banyak. Kekuatannya prajuritnya enggak banyak, tapi karena sudah dipuji-puji seperti ini, dia jadi GR dan sombong, dia lengah. Ya. Dia lengah. Jadi dari sini kita belajar, ya. Kadang-kadang orang itu kalau terjepit, sakit nggak sembuh-sembuh, nggak punya pengharapan, dia dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia terima anugerah dari Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan janji-janji Tuhan, dilepaskan dari Asyur, diperpanjang 15 tahun, dia akan aman selama hidupnya, ya, menerima jaminan dari Tuhan seperti itu, janji dari seperti itu, justru dia lengah, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ya. Jadi kadang-kadang ya orang itu jatuh karena masalah, tapi juga zona nyaman, zona ketika dia di puncak kejayaannya itu membuat dia jatuh, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kalau dia terima surat ancaman dari Raja Asyur dan macam-macam, langsung dibawa ke bait Allah, lapor sama Tuhan. Ketika dia terima surat dari Asyur, ada ceritanya dibawa ke bait Allah, ada ceritanya dia menghadap Tuhan untuk berdoa minta petunjuk, tidak ada. Yang ada diceritakan sini dia pamer, ya. Ini loh kekayaanku, ini loh perlengkapan senjata dari tentaraku, ya. Jadi pelajaran bagi kita adalah jangan kita lengah. Baik kita di masa sulit, masa terjepit, masa tidak ada pengharapan, maupun di saat dalam kejayaan kita. Kita harus tetap waspada, ya, seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya, enggak saya tampilkan di sini. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan dalam BI bahasa Indonesia masa kini, ya. Hendaklah kalian waspada dan siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Ya. Kita ini memiliki musuh yang tetap laten seumur hidup, yaitu iblis. Ketika kita lengah, iblis akan menyerang kelemahan kita. Maka itu dalam segala keadaan tetap kita harus mengandalkan
Tuhan. Nah, ayat 3-8 ini, yang bagian kedua ini merupakan nubuatan Yesaya terhadap sikap Hizkia terhadap nubuatan Yesaya dan sikap Hizkia terhadap nubuatan dari Nabi Yesaya tersebut. Ya. Kalau kita lihat pada ayat 3 dan 4 di situ, ya, Yesaya itu seakan-akan bertanya kepada Hizkia, seakan-akan dia tidak tahu. Ya. Dari mana orang-orang itu? Apa kata mereka? Hizkia menjawab, oh mereka dari Babel, negeri yang jauh. Ya. Mereka melihat apa? Tanya Hizkia lagi. Segala-galanya, jawab Hizkia. Tidak ada barang di dalam perbendaharaan istana yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Apakah benar Hizkia ini tidak tahu apa yang dilakukan Nabi Yesaya ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ya. Sebetulnya ini pertanyaan retoris aja, ya, enggak penting sebetulnya. Hizkia di sini melihat, ya, Raja Hizkia ini ketika ditanya oleh Nabi Yesaya ini jelas-jelas dikatakan, ya, utusannya dari Babel, lihat apa, kemudian dia memamerkan. Jadi yang kita bisa simpulkan di sini seakan-akan Hizkia ini mengakui semua yang ada, ya, barang-barang yang ada di perbendaraannya, persenjataannya segala macam itu hasilnya dari dirinya sendiri. Seakan-akan itu adalah memamerkan bahwa ini loh pencapaian saya selama ini kepada Raja Babel. Ya, itu yang dikatakan kesombongan daripada Raja Hizkia. Dia lupa dari mana sumber berkat yang dia terima itu dari mana. Dia lupa. Ya. Kalau dia barusan dilepaskan dari Raja Asyur, ya, yang akan menghancurkan. Sebetulnya kalau Tuhan tidak terus campur pasti sudah kalah itu. Hizkia itu. Dan semua yang ada itu sudah musnah, dirampas oleh Raja Asyur. Tapi seakan-akan dengan memamerkan seperti itu, kesombongannya memang kalau kita baca di Raja-Raja Montawarik, ya, setelah itu dia diberkati Tuhan menjadi kaya raya. Tapi apakah hasil dia? Hasilnya Hizkia. Kita tahu bahwa itu sumber berkatnya adalah Tuhan. Jadi yang berhak sebetulnya menerima pujian siapa? Tuhan. Bukan hasilnya sendiri. Ya. Karena itu inti dari Yesaya ketika dia menghadap Hizkia ini pada ayat 5-7. Ya. Lalu Yesaya berkata kepada raja, Tuhan yang Maha Kuasa berkata. Artinya ini loh perkataan Tuhan yang saya bawa untuk saya sampaikan kepadamu. Ya, seperti ketika sakit, Nabi Yesaya juga mengatakan seperti ini. Tuhan berkata, ya, ini tugasnya Nabi memang. Dia mengatakan akan tiba saatnya segala kekayaan dalam istanamu dan yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada yang tertinggal. Dari anak cucumu ada yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel. Kira-kira ini berita baik atau berita buruk? Kalau kita baca ini, ayat 5-7 ini berita baik atau buruk? Satu berita yang sebetulnya ketika mendengar itu harusnya seorang ini syok. Ya. Loh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Padahal kalau dia mengandalkan, selama ini dia mengandalkan Tuhan, Tuhan kan jamin selama masa hidupnya akan ada keamanan, Raja Asyur tidak akan menyerang, dia akan mendapat perlindungan yang permanen dari Tuhan selama hidupnya. Tapi memang pada ayat yang ke-8 ini dikatakan di situ Raja Hizkia menjawab,
baik juga pesan Tuhan yang kau sampaikan kepadaku. Sangat, kalau kita membaca dan melihat Hizkia sampai pasal 38, sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Bahwa berita yang demikian buruk yang akan menimpa keturunannya dikatakan itu sangat baik. Kenapa dia berpikir baik? Asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini ya, bahwa dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7 itu ketika dia mendengar sabda Tuhan, mendengar peringatan Tuhan, harusnya dia cepat-cepat bertobat. Dia menyadari kesalahannya, menyadari kesombongannya, dan dia cepat-cepat merendahkan diri. Karena apa? Walaupun dia aman, keputusan dia hari itu akan berdampak kepada keturunannya. Kesombongannya menerima hukuman dari Tuhan pada saat itu akan terjadi pada keturunannya. Kalau dia memikirkan keturunannya, ya mungkin ayat 8 itu akan berkata seperti itu. Pasti dia akan berduka, merobek pakaiannya, dia datang ke bait Allah, bertobat, jangan sampai keturunanku Tuhan. Selamatkan juga keturunanku, selain kau menyelamatkan aku. Selamatkan juga keturunanku juga. Harusnya seperti itu sikap yang benar. Tapi dikatakan pada ayat yang ke-8 ini, ya, sayang sekali, ya, ternyata kesombongannya membuat dia menjadi egois. Ya, dia tidak memikirkan akan keturunannya, tapi dia acuh. Karena dia larut dalam kesombongan, ketinggi hatian, ya dia acuh. Ya. Maka jangan heran kalau kita membaca nanti anaknya, yaitu Manasye yang lahir di masa perpanjangan usianya, itu menjadi jahat. Ya. Jadi Hizkia ini menjadi egois, dia sombong, dia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Padahal kalau dia orang yang takut dengan Tuhan, dia pasti ingat ya dalam Amsal 3:34 atau dalam Yakobus 4 ayat 6 ya dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu kebencian Tuhan. Orang yang rendah hati itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau dia menyadari itu, tentunya dia tidak akan melakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari Yesaya 39 ini, ya, ada beberapa poin yang kita bisa belajar di situ. Yang pertama, mukjizat yang dialami oleh Hizkia ini tidak menjamin imannya terus bertumbuh dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Seringkali banyak orang mengandalkan mukjizat supaya dia mau percaya pada Tuhan, imannya boleh lekat kepada Tuhan, makin mengakar kepada Tuhan. Tapi Hizkia yang mendapat mukjizat yang luar biasa ini ternyata imannya tidak terus bertumbuh. Dia lupa kepada Tuhan. Yang kedua, rasa syukur Hizkia sampai membuat pujian, syair pujian kepada Tuhan, ternyata walaupun dia bisa membuat mazmur, bisa luntur juga rasa syukurnya, rasa terima kasihnya bisa luntur. Kenapa? Kesombongannya mengandalkan dirinya sendiri itu menghilangkan rasa terima kasihnya dia kepada Tuhan. Ya, kita baca dalam 2 Tawarik 32 ayat 25 dikatakan. 2 Tawarik 32 ayat 35. Tetapi karena ia sombong, ia ini Hizkia, ya, ia tidak berterima kasih atas kesembuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan marah kepada
Yehuda dan Yerusalem. Ya. Akibat dia sombong, tidak berterima kasih, keturunannya yang akan menuai apa yang dia tabur. Maka saya katakan tadi, ayat yang ke-8 itu menunjukkan bagaimana dia sombong dan dia acuh ya, terhadap apa yang akan terjadi. Jadi kadang-kadang ya, orang yang menerima mukjizat, seharusnya logikanya dia akan lebih mengandalkan Tuhan karena dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak semua orang seperti itu. Alkitab dengan jujur mengatakan, ya, sombong, tidak tahu terima kasih, ya, dan Tuhan menghukum dia. Yang ketiga yang pelajaran kita bisa pelajari dari Hizkia ini, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, itu Tuhan yang makin ditinggikan. Bukan mencari keuntungan, mencari ketenaran diri sendiri. Itu motivasi yang benar. Ya, kalau Hizkia ini memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan seperti ini, maka kesombongan itu tidak akan muncul. Ya, seperti Daniel ketika Nabi Daniel ketika dia menafsirkan mimpi dan berbagai macam, yang dipuji Daniel atau Tuhan? Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Bukan Daniel. Alkitab mencatat, Allah yang kau sembah itu yang diakui oleh Nebukadnezar. Bukan seperti Hizkia. Hizkia ketika dia dipuji-puji seperti itu, ini loh hasilku semua. Yang ditinggikan dirinya sendiri, dia menjadi sombong. Artinya apa? Motivasinya sebetulnya dia melayani hanya untuk kenyamanan, kenikmatan diri sendiri. Dan yang keempat, ya, menjadi pemimpin itu harus mengusahakan kesejahteraan orang yang dipimpin. Ya, jadi bukan egois memikirkan kemampuan, kenyamanan dan kemakmuran diri sendiri, acuh terhadap apa yang akan diperbuat dan kebijaksanaannya, ini tidak boleh terjadi. Ya. Ini akan mengakibatkan satu penghukuman kepada keturunannya. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, bahwa motivasi dalam melayani itu penting. Pentingnya apa saya katakan di sini? Pentingnya itu bahwa tujuan pelayanan kita itu Tuhan dimuliakan. Ya, kalau kita melihat dari Hizkia ini, ada satu kesimpulan tegas yang bisa kita ambil, bahwa sebetulnya dia menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu supaya dirinya nyaman, supaya dirinya aman, supaya dirinya ini bisa menikmati satu kemakmuran. Ketika itu semua tercapai, bye-bye Tuhan. Tujuan pribadinya tercapai, bye-bye Tuhan. Sekarang aku mau tampil. Tuhan yang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya. Padahal kalau kita mempelajari di Alkitab, ya, Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu baru ditambahkan. Ya. Kita ingat Raja Salomo ketika dia ditanya, kamu mau minta apa? Tuhan, aku ini tidak mampu apa-apa memimpin bangsa yang besar ini. Berikan aku hikmat, akal budi. Ketika dia mau melakukan tugasnya sebagai raja memimpin umat Tuhan, Tuhan berikan apa? Kekayaan, berikan hikmat, akal budi, berikan semua yang dia tidak minta. Ya. Jadi satu pelajaran yang baik dalam apa ini? Dalam Yesaya 39 ini adalah jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita bisa seperti
minggu lalu, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Ya. Nanti kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk mendalami apa yang kita bicarakan pelajari pada petang hari ini. Tapi satu hal, ya, seperti pujian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Binaya, ya, ketika kita datang ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Ya. Pulang pun kita juga tidak bawa apa-apa. Jadi apa artinya hidup ini? Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa. Apa artinya? Isi dari kehidupan kita adalah yang penting. Ya. Isi dari kehidupan kita ini. Tuhan memberikan hidup pada kita, intinya supaya kita itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bisa melakukan tugas yang diberikan pada Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, kita memiliki peran masing-masing dalam tubuh Kristus ini, itu lakukan sebaik-baiknya sehingga tubuh Kristus ini bisa melakukan tugasnya dengan sempurna, bisa bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini sebelum kita masuk dalam doa. Ya. Ku tak membawa apapun juga. Miliki hati seorang hamba yang tidak tergiur akan pujian tuannya, yang tidak tergiur akan kemasyuran dirinya sendiri, tapi dia selalu berusaha untuk menyenangkan tuannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, mari kita berdiri bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Allah Bapa kami yang berdalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur pada hari ini bila Engkau memberikan kami pelajaran yang baik, di mana Tuhan ketika kami menerima berkat Engkau, ketika kami menerima mukjizat daripada Engkau, Engkaulah yang harus kami tinggikan. Justru itu boleh menjadi sarana kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk meninggikan Engkau, untuk membawa orang lain Tuhan datang kepada Engkau, mengenal Engkau dan bertobat, dan mereka
boleh diselamatkan. Karena itu yang menjadi misimu di dunia ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mohonkan, di pujian yang kami naikkan, berikan kami hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia. Mulai Engkau memanggil kami menjadi hamba Engkau, sampai kami menutup mata, tetap setia kepada Engkau. Karena kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya menjalankan perintah dari tuannya. Tolonglah kami Tuhan, agar semua yang kami perbuat, semua kami lakukan hanya untuk memuliakan dan meninggikan Engkau, membawa orang lain untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau beri pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami belasan doa kami. Amin.